Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas sebuah produk ke negara tujuan ekspor mana yang paling potensial nih. Jadi kita mau meriset lagi teman-teman. Tapi spesialnya untuk video kali ini kita mau ngebahas sebuah produk yang memang menjadi primadona para eksportir Indonesia. Spesial karena nilai ekspornya dari tahun ke tahun ini naik terus dan Indonesia menjadi nomor 1 pengekspornya di seluruh dunia. Jadi ini produk ini sangat spesial. Mau tahu produknya? Pasti udah tahu ya dari thumbnail dan dari judulnya, teman-teman juga sudah pasti tahu ya. Ini dia. Betul, yang mau kita bahas di sini adalah briket dan arang ya. Jadi kita bahas satu kesatuan. Briket yang mungkin nanti jadi sisa atau jadi produk untuk sisa, dan arang untuk barbecue ya. Atau mungkin nanti arang kayu juga kita akan bahas di video kali ini. Jadi satu kesatuan arang dan briket untuk video kali ini. Nah, di sini briket merupakan padatan yang berasal dari batu bara atau jenis arang lainnya yang dapat dibakar dan digunakan untuk bahan bakar. Briket sebetulnya bisa terbuat dari bahan baku yang beragam seperti kayu, serbuk kayu, tempurung kelapa, tongkol jagung, dan lain sebagainya. Namun di Indonesia lebih populer briket dari kayu atau serbuk kayu dan tempurung kelapa. Jadi di sini biasanya ya para eksportir dia memproduksi arang atau briket itu dari tempurung kelapa, kayu keras atau hardwood, dan serbuk kayu. Nanti dicetak seperti briket nantinya. Nah, 3 produk ini biasanya sangat populer di Indonesia karena mungkin ya bahan bakunya melimpah. Kita tahu tempurung kelapa tersebar di seluruh Indonesia, semuanya, hampir semua daerah di Indonesia ada kelapa. Kemudian yang kedua, kayu dan serbuk kayu ini mungkin ya di daerah-daerah tertentu ya yang banyak ya, tapi mostly ya hampir di seluruh daerah di Indonesia mampu untuk memproduksi ketiga produk ini. Karena ini sangat diminati oleh para eksportir maupun trader ekspor Indonesia. Nah, penemu briket sampai sekarang masih menjadi pertanyaan. Nama Henry Ford dikenal sebagai penemu Ford Charcoal Briquette pada tahun 1920-an. Ternyata sebelum produksi yang dilakukan oleh Henry Ford, briket terlebih dahulu dipatenkan pada tahun 1897. Penemunya bernama Ellsworth B.A. Zoyer, penemu dan pemilik 2 hak paten briket. Dilansir dari GilrioDispatch.com, hal ini telah dikonfirmasi oleh United States Patent Office. Nah, ini mungkin saran aja untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai ke industri briket dan arang. Sebaiknya memang teman-teman mulai dari trader dulu ya, atau penjual dulu. Jadi kalian harus mencari supplier yang tepat, baru kalian menjualkan produknya ke luar negeri. Daripada kalian harus investment produksi sendiri, itu resikonya lebih besar. Nah, nanti kalau kalian sudah mulai punya pasar, kalian bisa produksi sendiri. Nah, tantangannya tentu adalah yang pertama cari supplier yang memang mampu untuk menerima kita sebagai trader baru dan mengajarkan kita sebagai trader seperti apa. Jadi kalian harus mencari supplier-supplier yang memang berbaik hati seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari mekanisme ekspornya, arang dan briket itu termasuk ke dalam HS code 4402. Jadi teman-teman silahkan cari digit ke-5 dan digit ke-6 di belakangnya. Biasanya kalau arang tempurung kelapa itu 440220. Tapi kalau arang kayu dan sebagainya itu 440290. Nah, teman-teman harus cari digit ke-5 dan digit ke-6 di belakangnya. Tapi secara keseluruhan ya, itu masuk ke dalam subbab 4402. Di mana importir terbesar dari arang dan briket ini adalah China sebesar 209 juta US dollar, Korea Selatan 142 juta US dollar, Jepang 129 juta US dollar, Amerika 114 juta US dollar, dan Saudi Arabia sebesar 107 juta US dollar. Nah, kalau kita rupiahkan, impor China aja 209 juta US dollar, kalau dirupiahkan itu kurang lebih 3 triliun rupiah. Itu baru China saja, belum negara-negara lain.
Nah, ini teman-teman menjadi salah satu target pasar yang memang sangat empuk untuk kita, untuk arang dan briket Indonesia. Ekspor arang Indonesia pada tahun 2023 menyentuh 388 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan sekitar 5,5 triliun rupiah. Wow, ini menjadi angka value yang sangat-sangat tinggi teman-teman untuk sebuah komoditi arang dan briket. Dalam tanda kutip sampah ya, kita bisa menyebutnya itu adalah sampah yang jadi dolar. Nah, uniknya lagi, di ekspor arang dan briket Indonesia ini menjadi yang terbesar atau nomor satu pengekspornya di dunia. Indonesia merupakan nomor satu, teman-teman. Kita patut mempertahankan dan berbangga ya, teman-teman. Berbangga dan mempertahankan bagaimana tiap tahun Indonesia tetap menjadi yang nomor satu, baik dari segi kuantitas, kualitas, harga, dan sebagainya. Nah, dari 5,5 triliun tersebut, histori transaksi arang dan briket dengan Indonesia biasanya diekspor ke negara Saudi Arabia sebesar 73 juta US dollar, Irak 46 juta US dollar, China 23 juta US dollar, Malaysia 22 juta US dollar, dan Korea Selatan 22 juta US dollar. Nah, di sini teman-teman bisa mentarget negara-negara yang sudah memiliki historical transaksi dengan Indonesia seperti Saudi Arabia, Irak, China, Malaysia, dan Korea Selatan sebelum nantinya teman-teman memperlebar pasar ke negara-negara lainnya. Nah, selain itu, arang dan briket termasuk ke dalam barang bebas ekspor menurut insw.go.id, sehingga eksportir hanya membutuhkan NIB dan NPWP badan. Ini untuk ekspor dari pemerintah Indonesia ya, cukup NIB dan NPWP badan. Teman-teman juga harus mencari tahu apa saja yang dibutuhkan untuk impor clearance-nya di sini dari sisi buyer kita. Biasanya sekitar COO, Vito mungkin, fumigasi. Nah, tapi mostly hanya COO saja biasanya. Jadi cukup mudah ya, NIB, NPWP, COO saja. Ini untuk ekspor dan impor clearance-nya. Nah, tapi yang menjadi tantangan dalam pengiriman briket dan arang ini ada di carrier-nya atau pengirimnya. Sarana pengirimnya. Jadi antara ekspor, impor kan ada sarana pengirim. Biasanya kita via laut, via kapal, via kontainer. Nah, karena arang dan briket ini termasuk ke dalam barang yang DG atau dangerous good, berbahaya karena mudah terbakar, masuk dalam DG 4.2, solid yang mudah terbakar, maka biasanya carrier atau pengangkut, sarana pengangkut mensyaratkan beberapa dokumen tambahan seperti factory audit, MSDS atau Material Safety Data Sheet, kemudian COA, Certificate of Analysis, dan SHT, Self Heating Test. Kemudian baru kita masuk ke fanning namanya. Jadi untuk briket sendiri secara ekspor dan impor ya, mekanisme ekspor dan impornya itu nggak ada masalah teman-teman. Antara negara pengekspor dan negara pengimpornya ini cukup mudah. Yang menjadi tantangan di carrier-nya atau sarana pengangkutnya. Jadi teman-teman kalau mau kirim ekspor atau mau kirim briket atau arang ini, nah pastikan pabriknya memiliki factory audit, MSDS, COA, SHT, dan nantinya bisa diproses fanning ya. Jadi gitu. Nah, bagaimana untuk harganya sendiri? Karena di sini Indonesia merupakan eksportir nomor satu dan terbesar di dunia, pasti kita selalu diintip oleh negara-negara lain yang memang memiliki produk yang sama dengan kita. Memiliki kayu yang banyak, memiliki tempurung kelapa yang banyak, seperti Thailand, Filipina, dan negara-negara lain tersebut. Pasti mereka mencontoh ke Indonesia. Nah, maka dari itu sumber kali ini yang saya tampilkan kepada rekan-rekan semuanya adalah sumber dari supplier Indonesia. Nah, di sini untuk harga hardwood charcoal ya, jadi arang kayu keras itu berkisar 600 sampai 700 US dollar per metric ton. 600 sampai 700 US dollar per metric ton atau sekitar 9.000 sampai dengan 11.000 rupiah per kilonya. Nah, sedangkan untuk saudas ya dari sampah gergaji kayu itu, saudas briket atau saudas charcoal di sini itu berkisar 500 sampai 700 US dollar per metric ton.
atau sekitar 7.500 sampai dengan 10.000 rupiah per kilonya. Dan yang paling mahal tentu adalah dari arang batok kelapa yang bisa digunakan untuk shisha atau hookah, teman-teman, yang biasanya untuk rokok Arab gitu. Nah, di sini harganya biasanya start dari 1.200 US dollar sampai 1.400 US dollar per metrik tonnya. Atau kalau kita rupiahkan sekitar 17.000 sampai dengan 21.000 rupiah per kilonya, teman-teman. Jadi cukup menarik kan harga ekspornya. Nah, untuk kalian yang sudah tertarik menjadi eksportir dari arang dan briket ini, teman-teman bisa tawarkan barangnya ke buyer berikut ini. Nah, itulah riset mengenai arang dan briket. Bagi teman-teman yang belum mengerti atau ada pertanyaan tentang arang dan briket ini atau ekspor secara umum, kalian bisa komen ya, nanti kita bisa diskusi di sana. Tapi sebelum itu, kita minta supportnya juga untuk teman-teman like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan lebih bermanfaat untuk orang banyak lagi. Jadi terima kasih sudah nonton di video kali ini. Kita ketemu di video berikutnya dan bye.